Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi untuk kelas 11 dengan judul Perdagangan Internasional dan Dampak Perdagangan Internasional. Nah, sahabat edukasi, setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis konsep perdagangan internasional dan menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional. Kita akan dengarkan percakapan Kak Mawardiasih dengan murid-murid dari SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Ada Maisa, Dia, dan juga Julian. Selamat mendengarkan. Julian, Maisa, Dia, sedang apa kalian? Kami bertiga sedang menikmati keripik singkong dan keripik pisang dengan berbagai cita rasa. Terus, apa lagi yang kalian bahas segitu seriusnya? Katanya, Julian pengen jadi eksportir keripik, Bu. Ternyata, Bu, keripik-keripik yang kami makan ini pemasarannya sudah sampai ke luar negeri. Berarti sudah internasional ya, Bu? Omong-omong masalah pemasaran, kita ngerjain tugas yuk tentang perdagangan internasional. Siap. Aku mau mulai dulu dengan 1. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal ekspor dan impor. Ekspor artinya kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, dan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dengan kita mempelajari perdagangan internasional, membuktikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, hendaknya setiap individu menumbuhkan kepedulian kepada sesama. Manfaat perdagangan internasional: 1. Memperoleh devisa. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga-harga. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. 5. Mempercepat alih teknologi. Penjelasan dari masing-masing manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh devisa. Jika kita mengekspor komoditas atau barang, kita mendapat mata uang asing atau jenis mata uang lainnya. Mata uang asing ini biasa disebut devisa. Devisa bisa digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. 2. Memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja, misalnya hasil pertanian, barang tambang yang diekspor. 3. Menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pasar terpenuhi. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum bisa dihasilkan oleh produsen dalam negeri atau mutunya belum sebaik barang yang dihasilkan luar negeri.
Perdagangan internasional dapat memacu produsen dalam negeri untuk meningkatkan mutu barang yang dihasilkan di dalam negeri agar bisa bersaing di pasar internasional. Contohnya, televisi, pakaian, sepatu, dan perabot, dan lain-lainnya. 5. Mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual perlu mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Sebelum materi dilanjutkan oleh Maisa, terlebih dahulu kita syukuri atas sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Sumber daya alam tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui perdagangan internasional. 2. Faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghemat biaya produksi, dan perbedaan teknologi. 1. Perbedaan sumber daya alam. Karena beberapa hal, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat karena sumber daya yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga murah. Sebaliknya, dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor mobil karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan harga murah. 2. Selera. Selera juga dapat menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor buah apel dari Australia. Meskipun buah apel ada juga di Indonesia, buah apel Indonesia yang berasal dari Malang dan tempat lainnya. Tetapi orang Indonesia banyak yang menyukai apel dari Australia, sehingga perlu impor. 3. Penghemat biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya pada banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya, banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih. Akan tetapi, karena industri mobil lokal belum berkembang, biaya produksinya dan pemasarannya menjadi mahal. 4. Perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang berteknologi sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, karena Jepang telah lebih maju dalam teknologi produk mobil. Diah, kamu lanjut ya dengan faktor penghambat perdagangan internasional. Oke Maisa, kita mulai ya Maisa and Julian. Sip. 3. Faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. A. Tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. B. Kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran kegiatan perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor,
pemungutan biaya impor atau ekspor tinggi, dan perizinan yang berbelit-belit. C. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam penawaran. Kita lanjut ya Maisa and Julian. Bahasan berikutnya nih. 4. Teori perdagangan internasional. Tahukah kalian, pada hakikatnya perdagangan internasional itu hampir sama dengan barter. Pada hakikatnya perdagangan internasional itu hampir sama dengan barter atau pertukaran barang dengan barang. Di manakah letak persamaannya? Belum Belum paham paham dia. dia. Enaknya kita tanyain sama Bu Mawar yuk. Oke anak-anak, lanjut ya. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada 2 keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan inilah yang melahirkan teori keunggulan perdagangan internasional. Ada 2 teori dalam perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak atau Absolute Advantage Theory dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Anak-anak, sebelum Julian melanjutkan, silakan kalian buka dulu tabel teori keunggulan mutlak. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Contoh teori keunggulan mutlak atau Absolute Advantage Theory. Tabel 1, negara Indonesia produksi pakaiannya 40, produksi tasnya 10, rasio tukar dalam negeri 4 pakaian berbanding 1 tas. Negara Cina produksi pakaian 15 dan produksi tas 30, rasio tukar dalam negeri 1 pakaian berbanding 2 tas. Jumlah kedua negara pakaian 55 dan tas 40. Dari tabel 1, menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi dalam perdagangan internasional pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dari negara lain. Dia, Maisa, buka dulu dong tabel 2-nya. Siap. Maka, pada tabel 2 akan menghasilkan Indonesia spesialisasi pakaian karena mempunyai keunggulan mutlak dari Cina. Dan negara Cina mempunyai keunggulan spesialisasi tas daripada Indonesia. Jika kedua negara fokus pada spesialisasinya, maka akan menghasilkan pakaian dan tas pada tabel 2 sebagai berikut. Dia, Maisa, lihat lagi ya tabel 2-nya. Ya. Negara Indonesia spesialisasi pakaiannya 80. Negara Cina spesialisasi tasnya 60. Dari tabel 2, setelah spesialisasi, maka jumlah produksi pakaian Indonesia dari 40 menjadi 80, berarti meningkat 40. Peningkatan 40 berasal dari 10 dikali 4, dengan rasio tukar dalam negeri 1 tas sama dengan 4 pakaian. Karena ada 10 tas, maka 10 dikali 4 sama dengan 40.
Sedangkan untuk negara Cina, setelah spesialisasi, maka jumlah produksi tas Cina dari 30 menjadi 60, berarti meningkat 30. Peningkatan 30 berasal dari 15 dikali 2 dengan rasio tukar dalam negeri satu pakaian sama dengan 2 tas. Karena ada 15 pakaian, maka 15 dikali 2 sama dengan 30. Sebelum spesialisasi untuk pakaian dari Indonesia dan Cina hanya 55. Setelah spesialisasi, jumlah produksi pakaian menjadi 80. Sedangkan jumlah produksi tas dari Cina dan Indonesia 40. Seumpama Indonesia setuju untuk membeli 10 tas dari Cina, sementara itu Cina setuju membeli pakaian 15 dari Indonesia, maka perdagangan internasional akan saling menguntungkan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Cina. Lihat lagi tuh tabel 3-nya, udah siap belum? Siap dong. Tabel 3, produksi pakaian dan tas oleh Indonesia dan Cina setelah spesialisasi dan perdagangan internasional. Negara Indonesia memproduksi pakaian sebanyak 65 dan membeli tas dari Cina sebanyak 10. Negara Cina membeli pakaian dari Indonesia sebanyak 15 dan memproduksi tas sebanyak 50. Jumlah output pakaian yaitu 80 dan jumlah output tas yaitu 60. Keuntungan yang diperoleh setelah kedua negara melakukan spesialisasi dan perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Buka lagi tabel 1 dan tabel 2-nya. Dia, Maisa, kita mau menghitung keuntungannya. Oke, Julian. Untuk negara Indonesia, pada pakaian sebelum spesialisasi jumlah outputnya 55 pada tabel 1. Dan sesudah spesialisasi dalam perdagangan internasional menjadi 80 dalam tabel 2. Jadi, keuntungan Indonesia sesudah spesialisasi pakaian sama dengan 25 pakaian, yaitu berasal dari 80 dikurang 55 sama dengan 25 pakaian, dapat memenuhi keperluan konsumsi dalam negeri dan luar negeri, yaitu Cina. Untuk negara Cina, Maisa dan Diah, ayo buka lagi tabel 1 dan tabel 2. Ayo. Untuk negara Cina, pada tas sebelum spesialisasi jumlah output 40 pada tabel 1. Setelah spesialisasi dalam perdagangan internasional menjadi 60 pada tabel 2. Jadi, keuntungan Cina sesudah spesialisasi tas sama dengan 20 tas, yaitu 60 dikurang 40 sama dengan 20. Dapat memenuhi keperluan konsumsi dalam negeri dan luar negeri, yaitu Indonesia. Aku lanjutin ya. 2. Teori keunggulan komparatif atau Comparative Advantage Theory dari David Ricardo melengkapi teori Adam Smith, bahwa keuntungan perdagangan bukan pada keunggulan mutlak, melainkan dari keunggulan komparatif. Meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan apapun dalam memproduksi dua komoditas dibandingkan dengan negara lain, perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung jika negara tersebut berspesialisasi pada produk yang memiliki biaya oportunitas atau biaya peluang paling rendah dibandingkan produk negara lain. Untuk lebih jelasnya, berikut contohnya. Anak-anak, lihat tabel 1 untuk keunggulan komparatif. Siap, Bu. Tabel 1, hasil produksi Indonesia dan Australia untuk wol dan kain katun. Anak-anak, jika dilihat dari tabel, Australia adalah unggul untuk wol dan katun daripada Indonesia. Tetapi menurut teori komparatif, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dengan mengadakan perdagangan internasional karena yang akan membuktikan mendapatkan keuntungan berasal dari biaya oportunitas atau biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk mengambil salah satu kegiatan. Biaya oportunitas di Indonesia. Untuk wol di Indonesia adalah 2 meter kain katun. Untuk kain katun di Indonesia 0,5 meter wol. Biaya oportunitas di Australia. Untuk wol 0,8 meter kain katun. Biaya oportunitas untuk Australia 1,75 meter wol. Berdasarkan teori komparatif spesialisasi dalam produksi
Untuk perdagangan internasional ditentukan oleh biaya oportunitas yang paling rendah dari negara lain. Dari contoh di atas, maka kesimpulannya, negara Indonesia spesialisasi produksi kain katun karena biaya oportunitasnya 0,5 meter wol, lebih kecil daripada biaya oportunitas Australia 1,75 meter wol. Sedangkan negara Australia spesialisasi produksi pada wol karena biaya oportunitas yaitu 0,8 meter kain katun, lebih kecil dari Indonesia, biaya oportunitasnya 2 meter kain katun. Demikian anak-anak. Oke, selanjutnya aku akan membahas kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Jenis-jenis kebijakan dapat diberlakukan untuk impor dan ekspor. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama, kuota, yang kedua tarif, yang ketiga subsidi, dan yang keempat larangan impor. Mai, kamu lanjutin dong kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Oke Julian, aku lanjutin ya. Kita kan cinta produk lokal nih. Kecintaan produk lokal berarti peduli sosial. Dan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. 2. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. A. Diskriminasi harga. B. Pemberian premi atau subsidi. C. Dumping. D. Politik dagang bebas. Dan E. Larangan ekspor. Wah, seru juga ya. Yaudah deh, sekarang aku lanjutin yang keenam. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional diterapkan baik dalam kegiatan impor maupun dalam kegiatan ekspor. Kebijakan perdagangan untuk impor ditujukan untuk mengatasi dampak buruk dari mengimpor barang. Selanjutnya, ketujuh, alat-alat pembayaran internasional. 1. Letter of Credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Yang kedua, lanjutin tuh Julian yang kedua. Alat pembayaran internasional yang kedua yaitu advance payment. Advance payment merupakan salah satu pembayaran internasional di mana importir terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Alat pembayaran internasional yang ketiga yaitu open account. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Alat pembayaran internasional yang keempat yaitu commercial bills of exchange. Commercial bills of exchange yang lazim disebut wesel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa yang akan datang. Baik Julian, aku akan lanjut alat pembayaran internasional yang kelima, yaitu collection. Cara collection adalah suatu cara di mana eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya pada salah satu bank.
Dan alat pembayaran yang keenam yaitu konsinyasi. Cara konsinyasi sebenarnya adalah bentuk lain open account. Pada konsinyasi setelah eksportir mengirim barang, pembayaran belum diterima oleh eksportir menunggu sampai importir barangnya sudah laku atau terjual. 8. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat keadaan ekspor dan impor barang atau jasa. Jika lebih besar ekspor daripada impor, maka neraca perdagangan surplus atau positif. Tetapi, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan defisit atau negatif. Kesimpulan dari belajar kita tentang perdagangan internasional adalah jika suatu negara mengadakan perdagangan internasional selalu mendapatkan keuntungan. 1. Dengan cara keunggulan mutlak ataupun dengan cara keunggulan komparatif. Demikianlah sahabat edukasi pembelajaran kita untuk hari ini dengan judul Perdagangan Internasional dan Dampak Perdagangan Internasional. Jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah diajarkan dan semoga bermanfaat. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.